lagi dengan Bu Rahma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini sudah di pertemuan ketiga anak-anak. Tidak terasa kalian belajar di rumah. Tentunya yang Ibu harapkan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk flashback review ke materi minggu kedua, minggu pertama kalian perkenalan SK dan KD, sementara minggu kedua kalian sudah mempelajari mengonstruksi pernyataan umum, kemudian merancang pernyataan umum. Di minggu ini nanti yang selama 30 menit ke depan bersama Ibu akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan beserta pengembangan teks prosedur kompleks. Oke, kita review sedikit materi yang kemarin anak-anakku. Yang pertama kali teks prosedur kemarin, kata kunci dari Ibu apa? Ya, langkah-langkah tata cara dalam melakukan suatu hal sehingga dia dapat menginformasikan, karena di situ tujuan teks prosedur apa anak-anak? Ya, benar sekali, yaitu menginformasikan prosedur tentang melakukan sesuatu. Masih ingat gak kalian tentang ciri-ciri tujuan teks prosedur kompleks? Ayo diingat-ingat. Yang pertama, dari bagian apa itu atas sendiri, judul harus jelas, tidak boleh ambigu. Yang kedua, informatif. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Aktual, logis, benar sekali. Yang keempat, urutan atau langkah harus koheren atau nyambung dan sistematis, dan tentunya bersifat objektif, tidak boleh subjektif. Oke, langsung saja anak-anakku, di belakang Ibu sudah Ibu tuliskan ya, seperti pertemuan kemarin Bu Rahma selalu bermain kata kunci supaya kalian apa? Supaya kalian sesuai dengan kreativitasmu mengembangkan apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan masalah strukturnya apa, kemudian pengertiannya bagaimana, itu terserah kalian menyimpulkannya. Yang penting poin-poin kata kuncinya atau benang merahnya sesuai atau benar. Yuk, yang 3.20 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur kompleks. Itu ada di KD pengetahuan. Tujuannya untuk apa anak-anak? Tujuannya supaya kalian tahu kalau kemarin kalian sudah memahami pengertian teks prosedur, maka kali ini kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke, langsung saja. Bisa dilihat di papan tulis yang sudah Ibu buatkan bagan. Kita mempelajari struktur teks prosedur terlebih dahulu. Yang pertama ada apa? Ya, ada tujuan. Tujuan dalam teks prosedur, karena pada pembuatan teks prosedur yang sudah Ibu katakan minggu lalu, tujuannya untuk apa? Menginformasikan. Itu biasanya tujuan itu berada di awal atau bagian pengantar, bagian pendahuluan. Contoh, ketika Bu Rahma menuliskan prosedur menggunakan e-learning SMK MUHI, di situ dipaparkan sebelum ke langkah-langkah dipaparkan narasinya. Nah, pada narasi satu paragraf itu sudah pasti terselip ataupun secara nyata ada tujuannya. Misalnya, sebelum memaparkan langkah-langkah, tujuan dari teks ini supaya kalian bisa mengetahui tata cara menggunakan e-learning semacam itu. Yang kedua apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah di pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang apa? Urutan. Ya. Langkah-langkah di sini bergantung pada langkah-langkah si penulis. Menuliskan langkah-langkahnya itu berapa? Boleh 5, bahkan boleh 10, boleh 15, atau bahkan boleh 4. Ya, namanya langkah-langkah di sini kalau Bu Rahma menyarankan minimal 3. Berapa anak-anak? Minimal 3. Kenapa? Karena kalau 2 bisa jadi dia berupa narasi. Oke. Di langkah pertama atau yang disebut langkah pertama itu disebut awalan. Step pertama atau langkah pertama. Sementara langkah kedua ini menjelaskan langkah pertama. Ibu ulangi, langkah pertama awalan.
Dan langkah keempat, kalau di situ 4 langkah berarti langkah terakhir, ya kan? Menjelaskan dari langkah ketiga. Bu, kalau seandainya cuma ada 3 langkah bagaimana? Berarti cukup sampai di sini. Langkah terakhirnya langkah berapa? Kalau cuma 3 langkah? Langkah ketiga. Seandainya itu ada 15 langkah, berarti langkah terakhir ada langkah berapa? Langkah ke-15. Paham untuk langkah-langkah? Masing-masing step by step per langkah harus sinambung, harus koheren. Oke, masalah langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, penutup. Penutup itu biasanya di mana? Di bagian akhir, paling akhir pada teks tersebut. Biasanya bisa berupa penjelasan penutup itu atau simpulan. Kalau orang biasa menyebut kesimpulan, tapi bakunya simpulan. Sudah paham atau belum? Rata-rata teks prosedur kompleks itu penutupnya mayoritas tidak ada. Tapi ketika besok kalian membuat sebuah teks prosedur, ibu harapkan tetap dikasih penutup. Biasanya di situ hanya misalnya disebut 4 langkah ya. Nah, langkah terakhir, langkah keempat ini bagian penutup. Lalu bagaimana Bu ketika besok tidak ada bagian simpulannya? Berarti penutupnya ada di langkah keempat. Paham? Ibu ulangi. Apabila besok tidak ada penutup atau simpulannya, berarti penutupnya bagian mana? Maaf, tadi bukannya tidak ada penutup. Kalau tidak ada simpulannya, ya kan narasi bagian bawah, itu kemudian penutupnya di mana Bu? Berarti penutupnya di langkah terakhir. Seandainya dia 4 langkah, berarti di langkah keempat. Sudah paham untuk struktur struktur teks prosedur kompleks? Mudah kan? Nah, kalau sudah paham, tenang, ini nanti akan ibu berikan contoh yang kemarin kita analisis bareng-bareng struktur teks prosedur kompleksnya. Lalu setelah teks prosedur kompleks ada kebahasaan, ya, kebahasaan atau kaidah teks prosedur. Yang ibu tuliskan ini hanya poin-poinnya. Yang penting yang perlu diketahui ada 4 poin minimal. 1. Menggunakan kalimat imperatif, kemudian deklaratif, dan yang terakhir interrogatif. Oke. 1. Imperatif itu bagaimana Bu? Ketika kalian mendengarkan imperatif, cukup di benakmu langsung keingat kalimat perintah. Ibu ulangi. Ketika Bu Rahma mengucapkan menggunakan kalimat imperatif, yang ada di benakmu maka kalimat perintah. Perintah itu apa Bu? Contoh, silahkan ketika di situ prosedur memasak, misalnya memasak nasi kuning, silahkan siapkan beras. Kata silahkan itu berarti perintah. Oke, bukalah pintu, perintah. Jadi isinya memerintah dan biasanya diakhiri tanda seru. Paham? Kemudian yang kedua, kalimat deklaratif. Oke. Kalimat deklaratif berupa pernyataan. Ibu ulangi, deklaratif itu pernyataan. Contoh, Bu Rahma mengajar daring di kelas 11. Itu kalimat deklaratif atau pernyataan. Pernyataan itu apa toh Bu? Pernyataan itu berisi informasi, hanya memaparkan informasi. Kalau tadi imperatif itu perintah, kalau ini hanya pernyataan. Ya. Yang ketiga, interrogatif. Interrogatif itu atau interrogatif itu berupa apa? Pertanyaan. Contoh, bagaimana? Sudah jelas bukan pemaparan teks prosedur itu? Semacam itu. Itu pertanyaan. Jangan sampai kebalik-balik, karena biasanya dalam teks prosedur yang digunakan di sini bukan kalimat perintah, kalimat pernyataan, tidak. Imperatif, deklaratif, interrogatif. Bu Rahma terbiasa menggunakan dua sinonim. Imperatif itu perintah, deklaratif itu apa? Ya, supaya kalian itu
ketika di kelas 11 ini kosakatanya itu luas sekali, ya. Jadi supaya tidak satu paten perintah, berarti perintah itu ada nama lainnya. Nama lainnya apa? Contohnya deklaratif semacam itu. Maaf, imperatif semacam itu. Oke, sudah jelas? Yang pertama kaidah kebahasaan yang pertama. Kaidah kebahasaan yang kedua jelas karena tadi prosedur itu tata cara menggunakan urutan atau langkah-langkah. Ya, tentunya dalam tata urut atau langkah-langkah yang digunakan, yang ditulis harus urut dan satu persatu. Supaya tujuannya apa? Balik ke ciri-ciri, harus koheren. Ya, biasanya pada langkah-langkah ini atau urutan ini berupa penomoran, baik 1, 2, 3, A, B, C, D, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Biasanya menggunakan penomoran, yang paling sering itu penomoran. Oke? Yang ketiga, ini yang sering anak-anak bingung. Padahal pada mata pelajaran bahasa Inggris sudah dibahas sama kedudukannya, nomina, verba. Dalam teks prosedur kompleks, bahkan teks eksplanasi besok yang akan kalian pelajari menggunakan nomina dan verba. Apa sih Bu itu nomina dan verba? Nomina, ketika Bu Rahma menggunakan nomina berarti kata benda. Kata benda bisa satu berupa wujud benda sesungguhnya, meja, kursi, atau bisa berupa pelaku. Pelaku bisa hewan, bisa orang, atau makhluk hidup lainnya. Contoh, Bu Rahma mengajar di kelas. Nominanya yang mana? Mengajarkah atau di kelas? Tentu nominanya Bu Rahma, karena di situ Bu Rahma pelaku. Meja untuk menulis, nominanya apa? Meja, karena di situ kata benda. Paham? Ciri utama nomina kata benda atau dia sebagai pelaku. Sementara kalau verba kata kerja. Contohnya menerima, mengajar, memasak, mencuci. Itu contoh kata kerja. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi karena di kelas 10 dulu Bu Rahma sempat sudah menerangkan nomina dan verba. Yang terakhir, konjungsi. Konjungsi disebut juga kata hubung. Kata hubung yang bagaimana Bu? Mayoritas kata hubung yang digunakan teks prosedur kompleks itu banyak sekali. Nah, tapi yang paling apa itu sering digunakan kata hubung temporal. Temporal itu bagaimana Bu? Temporal itu yang berkaitan dengan kata hubung waktu. Contoh, selanjutnya, kemudian, lalu, ketika, atau pada step pertama, kedua, ketiga. Itu namanya konjungsi temporal. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, sebelum kita menganalisis. Oke? Nah, kalau sudah jelas, ini nanti Bu Rahma akan memberikan pemaparan contoh analisisnya sederhana, baik dari struktur maupun kaidah kebahasaan. Baik, untuk analisis yang pertama, analisis struktur. Kita lihat teks di sini anak-anak. Tadi Bu Rahma katakan bahwa struktur yang pertama yaitu tujuan. Kalau tujuan, coba kalian lihat di paragraf pertama ini. Ini sengaja Bu Rahma menggunakan teks pertemuan minggu yang lalu. Oke, kalian baca. Tujuannya berada di mana, Nak? Oke. Tujuannya coba dilihat, dibaca. Di mana, ayo? Di sini, di awal ini yang paling ketara. Tentunya dengan mengetahui informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tertera dalam situs resmi WHO dan melalui otoritas keselamatan supaya pembaca mengetahui prosedurnya apa mencegahan virus corona tersebut.
Nah, setelah tujuan, langkah-langkah. Ingat, dalam langkah-langkah itu pasti penomoran 1, 2, 3. Coba dilihat. Nah, langkah-langkah dilihat. Di sini ada penomoran, berarti langkah-langkah ada di bagian sini sampai langkah ke-6. Karena dia ada 6 langkah. Langkah terakhir berarti langkah keberapa? Langkah ke-6. Ya, langkah ke-5 dijelaskan berkesinambung ke-6, ke-4, ke-5, begitu selanjutnya. Ya. Nah, di terakhir ada bagian penutup. Nah, kalau kalian lihat, Bu, ini apa? Ini tambahan dari Ibu. Bu Rahma ini mengunduh dari situs WHO atau Detik, ya kan, yang ditulis oleh WHO, bahwa langkah-langkah prosedur mencegah penyebaran virus corona ada 6 langkah, dia tanpa penutup. Harusnya dia ada di sini. Maka Ibu contohkan teks yang sempurna. Teks prosedur yang sempurna apabila dia ada simpulannya. Jelas nggak? Mohon maaf, ini tulisannya Bu Rahma. Bagaimana? Sudah paham prosedur pencegahan virus corona? Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya semacam itu. Bu, kalau berupa simpulan boleh menyimpulkan dari teks tersebut. Paham menganalisanya tentang strukturnya? Kemudian dari segi bahasa, nah kita lihat. Yes. Dari segi bahasa yang pertama, imperatif. Imperatif itu perintah. Kebanyakan ada yang menggunakan tanda seru, ada yang tidak. Contoh, cuci tangan secara teratur, itu perintah. Oke. Yang kedua, pernyataan. Pernyataan contohnya apa? Ini berupa informasi. Total positif corona semakin meningkat. Dan masih banyak lagi tentunya. Ini hanya sampel, Bu Rahma. Oke. Deklaratif, pertanyaan. Ada bagian penutup, jelas dia menggunakan tanda tanya. Bagaimana? Sudah paham prosedur pencegahan virus corona? Tanda tanya. Oke. Nah, kemudian menggunakan urutan langkah ini jelas 3, 4, 5, 6. Ditunjukkannya di situ. Kemudian setelah menggunakan urut nomina, apa nomina? Pastikan Anda dan orang-orang. Tidak hanya satu loh, Bu Rahma, ini hanya sampel loh. Ketika kalian menganalisis berarti dianalisis semua. Ya kan, yang nomina yang ada di prosedur sini misalnya ada 15, ya ditulis 15 itu. Verba, kata kerja, contoh cari menyentuh. Sudah ketemu 1. Di sini masih banyak lagi. Konjungsi, kita lihat, adakah konjungsi? Ada. Dan meskipun ini bukan konjungsi temporal. Temporalnya apa? 4, 5, 6. Atau jika, itu konjungsi temporal juga. Sudah paham anak-anakku? Demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian mengembangkannya bagaimana? Kalau mengembangkan, jadi nanti akan dipaparkan sebuah narasi atau bagian langkah, kalian tinggal melanjutkan. Itu kalian pasti, Bu Rahma yakin sudah bisa. Ya, yang penting ketika mengembangkan nyambung, koheren. Itu berdasarkan kreativitasmu masing-masing. Bu Rahma tidak akan mensekat idemu, tidak akan membatasi kreativitasmu. Oke, jika sudah paham, pertemuan minggu depan Bu sudah tidak membahas prosedur, tapi membahas apa? Teks eksplanasi. Ya, untuk minggu ini ingat kemarin minggu yang lalu, Senin yang lalu sudah Ibu tugaskan. Cuma bingung ya, Bu tugasnya di mana? Memang Ibu sengaja, tapi alhamdulillah ternyata pada saat live banyak yang perhatikan, banyak yang japri Ibu, ya kan? Kemarin kalian sudah mencatat 2 KD, ditambahi sekarang struktur dan kebahasaannya, dicatat, diringkas. Oke? Nah, nanti setelah sudah diringkas, untuk tugasnya hari ini sama, merangkum, menyimpulkan apa yang sudah Ibu paparkan. Kesimpulan materi hari ini tentunya 1 tentang struktur kebahasaan, ya kan? Struktur dan kebahasaan, strukturnya tadi ada 3 poin, tujuan, langkah-langkah, penutup. Kebahasaannya ada 4 poin, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Kemudian yang kedua,
menggunakan urutan atau langkah. Ketiga, menggunakan verba atau nomina. Keempat, menggunakan konjungsi. Ya kan, beserta tadi sudah Ibu contohkan analisisnya. Sekian dari Ibu. Oh iya, lupa. Tadi mau diupload di mana, Bu? Cukup kalian upload di hari ini sampai pukul 12 malam di e-learning ya SMK MUI pada Mapel Bahasa Indonesia. Ya, sudah paham? Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan tanyakan pada Bu Rahma atau Bu Nurul. Sekian dari Ibu. Selamat belajar di rumah anak-anak. Sampai jumpa, ketemu di pertemuan Senin depan melalui daring. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.